warahmatullahi wabarakatuh. Pengenal saya Vanessa dengan nomor 4012 11 50. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi dan makanan ikan selar kuning yang ditangkap di Teluk Manado. Nah, selanjutnya, nah di latar belakang yang pertama adalah ini bisa dilihat ada gambar mengenai perikanan. Nah, ilmu biologi perikanan sendiri ada ilmu dasar mengenai perikanan langkap, metode penangkapan ikan, serta ilmu-ilmu mengenai perikanan. Nah, biologi ikan dapat dikaji sebaran ikan berdasarkan kedalaman perairan seperti pelagis, demersal, dan lainnya. Nah, kita bisa lihat nih ada peta Teluk Manado. Nah, salah salah satu terus di sini juga ada Teluk Manado. Nah, Teluk Manado sendiri merupakan mempunyai fungsi ekologis yang dimana merupakan daerah fishing ground atau daerah tangkapan ikan bagi nelayan setempat. Nah, sehingga untuk melestarikan sumber daya yang ada, sangat penting dilakukan pemanfaatan sumber daya ya, agar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, salah satu ikan yang terdapat di Teluk Manado ini adalah ikan selar kuning yang di bawah. Nah, ikan selar kuning memiliki banyak manfaat, sehingga menyebabkan ikan ini menjadi salah satu sasaran nelayan. Nah, ikan pastinya seperti makhluk hidup pada lainnya pasti mengalami pertumbuhan, reproduksi, serta kebiasaan makan. Nah, hal ini dapat dianalisis sehingga akhirnya dapat dibuktikan mengenai pertumbuhan, reproduksi, dan kebiasaan makan pada suatu ikan. Okay, next. Nah, berikut merupakan metode pertama adalah waktu dan tempat. Nah, di sini untuk waktunya sendiri dilakukan pada tanggal 11 Februari sampai dengan 15 April di Laboratorium Biologi Perikanan dan ruang kelas NFPI, FPK, IPB University. Dan untuk alat dan bahan bisa dilihat di bawah ini di layar. Nah, untuk prosedur kerja itu ada mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan. Untuk prosedur sendiri bisa dilihat di layar. Nah, untuk analisis data itu ada distribusi faktor panjang, hubungan panjang bobot, faktor kondisi, nisbah kelamin, indeks pemanggonan, fekuliditas, diameter telur, indeks preponderans, luas peluru, tumbang tinggi, PUR, hubungan volume makan dan panjang tubuh, serta indeks isi lambung. Bisa dilihat di layar untuk rumusnya. Nah, selanjutnya itu adalah hasil. Nah, dari grafik yang A, itu merupakan grafik distribusi faktor panjang selama 3 bulan. Nah, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi itu dicapai oleh 112 sampai 123. Oleh karena itu, ikan jantan maupun betina yang sering tertangkap oleh nelayan pada kisaran 112 sampai 123 mm. Nah, selanjutnya itu yang B itu adalah grafik hubungan panjang dan bobot selama 3 bulan. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa hasil radiasi sebesar Y sama dengan 0,01 sekian dengan nilai R kuadratnya seperti yang tertera. Nah, untuk yang C itu merupakan grafik hubungan panjang dan bobot 3 bulan dan untuk hasil regresinya bisa lihat di layar. Nah, hanya itu adalah grafik hubungan dengan bobot untuk ikan betina sendiri. Untuk hasil regresi dan nilai R kuadratnya bisa ya, ada tertera di layar juga. Nah, lalu yang B itu merupakan tabel pola pertumbuhan. Nah, di sini uh, pada pola pertumbuhan yang terjadi adalah nilai B-nya itu kecil dari 3 yang dinyatakan sebagai alometrik negatif bagi jantan maupun betina. Nah, ciri-ciri dari alometrik negatif sendiri apabila pertamaan bobot lebih kecil daripada pertamaan panjang seperti itu. Nah, untuk yang C itu merupakan tabel hubungan panjang dan bobot. Nah, berdasarkan tabel hubungan panjang dan bobot ikan selar kuning dan betina dalam waktu 3 bulan. Nah, hasil yang diperoleh variasinya beragam, bisa dilihat seperti di gambar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dalam. Oke, selanjutnya. Nah, yang A itu merupakan grafik faktor kondisi selama 3 bulan. Nah, pada grafik tersebut nilai tertinggi dicapai pada selang kelas ketiga dan terendah itu pada selang kelas keempat. Nah, untuk faktor kondisi jantan itu nilai tertingginya itu pada selang kelas kedua dan yang terendah itu pada selang kelas kelima. Nah, untuk yang betina itu tuh faktor kondisi tertingginya itu pada selang kelas ketiga dan terendah itu pada selang kelas pertama. Dan itu grafik itu merupakan tabel proporsi kelamin. Yang di atas itu merupakan proporsi kelamin kan selar kuning. Nah, proporsi kelamin atau sex ratio yang yaitu suatu bagian dari jantan dan betina di dalam suatu populasi. Nah, faktor mempengaruhi itu ada tingkah laku seks, kondisi lingkungan dan sebagainya. Nah, berdasarkan tabel yang ada, itu bisa kita lihat bahwa uh, di perairan Selat Teluk Manado ini didominasi oleh ikan selar kuning betina seperti yang tertera di label. Nah, selanjutnya itu adalah grafik TKG gabungan jantan. Nah, kita bisa lihat bahwa selama 3 bulan itu paling mendominasi itu adalah TKG 1.
dengan presentasi sebesar 64 hingga 159, dan di selang kelas 64 sampai angka 159. Lalu untuk yang betina itu TKG tertingginya itu adalah TKG 4, TKG TKG 4. Mohon maaf tadi yang di jalan itu TKG 1 yang mendominasi, dan di betina itu TKG 4. Nah, selanjutnya. Nah, lalu ini adalah IKG indeks kematangan gonad. Nah, dalam tabel itu bisa kita lihat di berdasarkan grafik, bisa dilihat bahwa kematangan gonad dari bulan 1 sampai bulan 3 secara kuning itu diperoleh dengan indeks kematangan gonad tertinggi itu berada di IKG 5 dengan sebesar 1,7638. Nah, untuk yang IKG betina sendiri itu yang tertinggi berada di IKG keempat dengan sebesar 5,8374. Nah, sehingga itu adalah fekulitas. Nah, di sebelah kiri itu adalah bandingan fekulitas dengan panjang tubuh gabungan 3 bulan ikan selar kuning. Nah, kita bisa lihat bahwa uh, uh, ini berada di kisaran panjang 64 sampai 171 cm yang di ini di bawah itu panjang total. Nah, itu di kisaran 64 sampai 171 mm. Nah, oleh karena itu setiap terjadi pertambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi fekulitas sebesar 0,0102. Nah, untuk yang fekulitas dengan bobot total itu berada di kisaran antara 8 hingga 44 gram, dengan artinya setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi fekulitas sebesar 0,803. Nah, sebenarnya itu adalah grafik sebaran diameter telur. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa memiliki sebaran yang beragam ya, dari kisaran 0,3 hingga 0, dari 0,03 hingga 0,3. Nah, ya, pada selang kelas 0,15 sampai 0,15 itu merupakan puncak frekuensi tertinggi dengan nilai sebesar 653. Nah, di sini terdapat satu kali puncak. Yang itu adalah grafik indeks sekunder. Nah, di sini untuk gabungan total itu tidak ada makanan utama, uh, tapi memiliki makanan tambahan yaitu Nauplius, Peorisma, Nematoda, dan Isia, kita makanan lainnya. Nah, untuk di jantan itu memiliki makanan utama yaitu Nauplius. Lalu untuk yang di betina itu tidak sama dengan yang gabungan itu, tidak memiliki makanan utama, tidak memiliki makanan tambahan yaitu Peorisma, Nematoda, Nauplius, Isia, Rhabdorema, Spirogyra, Rhizocene. Nah, selanjutnya itu adalah tabel luas relung. Nah, berdasarkan tabel luas relung BI itu pada ikan jantan sebesar 3,0318 dan betina itu seperti itu. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ikan selar kuning ini, ikan selar kuning betina lebih mampu memanfaatkan beragam sumber daya makanan di dalam di alam dengan baik dibandingkan ikan selar kuning jantan. Nah, namun di nilai luas relung makanan yang dibakukan BA itu mendekati satu, yang artinya pola makanan spesies ikan selar kuningnya tergolong luas dan beragam. Nah, lalu ada tabel tumpang tindih. Nah, di sini bisa lihat secara berturut-turut ada sebesar 1 dan 0,4731 begitu sebaliknya. Nah, nilai tumpang tindih ikan jantan dan betina yang mendekati satu, maka spesies ikan selar kuning jantan dan betina memiliki jenis makanan yang hampir sama. Namun nilai tumpang tindih relung makanan ikan selar kuning jantan dan betina yang mendekati 0 atau mendekati rendah dikarenakan tidak ada jenis makanan yang sama. Nah, selanjutnya adalah tabel hubungan volume makan dan panjang tubuh ikan. Nah, berdasarkan tabel itu dapat hasil hubungan volume makanan panjang ikan selar kuning dengan nilai determinasi sebesar 2% untuk jantan, betina 6%, dan total sebesar 2%. Lalu ada tabel panjang usus kreatif. Nah, berdasarkan tabel yang ada, didapatkan nilai rata-rata panjang usus kreatif itu sebesar 0,5127. Itu artinya kecil dari satu, maka yang selar kuning termasuk ke dalam kategori jenis ikan karnivora. Nah, ikan jenis karnivora ini banyak mengkonsumsi berbagai jenis hewan atau organisme. Nah, yang itu adalah simpulan. Untuk simpulan sendiri, dari aspek pertumbuhan ikan selar kuning memiliki ikan selar kuning memiliki pertumbuhan alometric negatif, yang berarti pertumbuhan panjang lebih dominan daripada bobot. Nah, hal ini dipengaruhi banyak faktor seperti faktor lingkungan dan ketersediaan makan. Pada ikan jantan, TKG 1 yang paling mendominasi, sedangkan pada betina TKG 3. Nah, proporsi kelamin ikan selar kuning, jantan, dan betina mungkin hasil yang seimbang 1:1. Yang selar kuning termasuk ke dalam
ikan dengan pola pemijahan total spawner, yaitu memijah hanya satu kali pada periode satu atau musim pemijahan. Nah, ikan salur kuning termasuk ke dalam ikan yang luas volume besar karena memiliki keragaman organisme dalam radangnya. Nah, ikan ini juga termasuk ke dalam ikan karnivora karena memiliki panjang usus relatif yang kurang dari satu. Nah, tumpang tindih relum dikategorikan besar karena kompetensi dalam mencari makan yang tinggi. Nah, untuk saran sendiri, penelitian terkait dengan selar kuning ini yang masih sedikit tentang aspek reproduksi perlu dilakukan pengajian lebih lanjut di daerah yang lebih luas juga, agar informasi yang diperoleh uh, lebih bervariasi mengenai aspek pertumbuhan, nah reproduksi sampai kebiasaan makan ikan. Semoga pembuatan laporan ini bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan terbaru mengenai ikan selar kuning di Teluk Manado dan dapat memanfaatkan sumber daya perikanan untuk dikelola dengan baik agar tetap lestari dan tidak berdampak punahnya spesies di perairan akibat dieksploitasi dan ditangkap secara berlebihan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.